Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian baik-baik aja. Gue doain semoga kalian semua dikasih segala yang kalian butuhin. Dan thank you buat kalian semua dengerin podcast gue hari ini dan yang sebelumnya. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM gue, udah ngedonasi uang kalian buat gue, buat channel gue, dan yang udah ngasih email segala macam. Dan kalau misalkan lu mau donasi buat gue, buat ngebantu nge-support channel gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi bawah. Nah, hari ini kita balik lagi ke topik curhat. Karena kita udah lama, gue udah lama gak cerita-cerita ke kalian doang gitu tanpa gue ngasih ilmu atau sharing sesuatu. Tapi gue cuma pengen cerita aja tentang apa yang gue rasain beberapa hari ini, apa yang gue rasain nggak cuma beberapa hari ini, mungkin sampai beberapa bulan atau tahun ke depan gue mungkin bakal merasakan hal ini. Dan mungkin kalian semua akan atau sudah atau sedang merasakan hal yang pengen gue ceritain hari ini. Jadi hari ini gue pengen ngomongin tentang lagi nikmatin ngapa-ngapain sendiri. Maksudnya ngapa-ngapain sendiri itu kayak misalkan gue lagi seneng aja pergi sendiri, terus ngerjain ini sendiri, ngerintis ini itu sendiri, apalagi ya, membeli ini itu sendiri, atau ya gitu, apapun sendiri gitu. Nah, gue pengen tahu dulu apakah kalian juga lagi ngerasain hal yang sama kayak gue, hal yang dimana lu tuh lagi nggak butuh lagi nggak pengen berpasangan mungkin ya, kayak lu nggak pengen sendiri aja gitu, tapi lu tuh kayak butuh seseorang yang buat lu ajak cerita, ngerti nggak sih? Tapi at the same time, di waktu yang bersamaan lu tuh ngapa-ngapain masih pengen sendiri, nggak mau ada tekanan, nggak mau ada apalagi ya, nggak mau ada yang overprotective lu misalkan, atau yang lu masih nggak mau banyak tanggung jawab deh. Pokoknya lu pengennya tanggung jawab buat diri lu sendiri doang gitu. Nah, dulu zaman kita sekolah kan, kita tuh ngapa-ngapain pasti bareng temen ya nggak sih? Kayak kita mau pergi main ke sana bareng temen, kita mau ngerjain ini bareng temen, kita mau ini itu pasti bareng temen gitu kan. Tapi karena semakin lama kan semua orang makin sibuk juga ya, makin ada kerjaan sendiri, ada kesibukan sendiri, jadi jatuhnya tuh kita bakal sibuk masing-masing itu loh. Kayak ujungnya tuh kita bakal punya kerjaan masing-masing, kita bakal punya sibukan masing-masing, kita bakal punya yang namanya impian masing-masing, rutinitas masing-masing dan segala macam. Dan akhirnya ya kita nggak bisa kayak zaman sekolah lagi yang suka bareng-bareng ngapa-ngapain, dan sekarang kita malah ngapa-ngapain tuh sendiri gitu kan. Nah, tapi memang kalau misalnya kita ngomongin tentang siklusnya gitu ya, tapi memang kita tuh harus ngapa-ngapain sendiri gitu, karena emang mau nggak mau gitu kan, karena kita nggak bisa bergantung sama orang lain, kita nggak bisa bergantung sama temen lu yang sudah sibuk sendiri. Akhirnya kita harus bisa ngapa-ngapain sendiri. Dan habis itu kadang gue juga kayak ngerasa gue mulai nggak peduli gitu sama apa yang orang omongin tentang gue. Ngerti nggak sih? Dalam artian kayak kalau misalkan dulu ya zaman gue sekolah ya, kayak misalkan rambut gue jelek atau cara berpakaian gue aneh atau segala macem, kayak gue masih berpikir kayak oh iya ya, nanti pas hari besok ketemu lagi sama dia, nanti gue takutnya diomongin lagi, udahlah mending gue ganti style gue gitu, atau enggak ganti cara berpakaian gue. Dan akhirnya gue mulai peduli sama kalimat orang lain kan waktu zaman sekolah. Tapi entah kenapa waktu sekarang gue udah lulus dari sekolah dan gue udah mulai ngerjain segala sesuatu sendiri, gue mulai ngerasa kayak ya pokoknya gue pengen berpakaian apa yang gue pengen menjadi apa yang gue pengen seperti ini, A, B, C, D, E, F, G. Dan gue gak mau kayak harus diatur orang mengenai stylenya gitu. Ya meskipun mungkin apa yang orang lain katakan itu mereka mungkin benar, dalam artian kayak mereka mungkin ngasih gue saran supaya gue lebih menarik lah si penampilannya. Cuman at the end of the day kayak ujung-ujungnya juga kita bakal ngerasa kayak, gue sih khususnya gue bakal ngerasa kayak ya udah gue pengen berpakaian seperti ini ya, apa urusan lo gitu, ngerti gak sih? Dan itu tuh yang baru gue rasakan setelah gue mulai lulus dari sekolah dan mulai mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dan abis itu ketimbang yang gue ngomongin yang tadi tuh, gue jadinya kayak gue tuh jadi merasa kayak diri sendiri, ngerti gak sih? Kayak lu udah
gak kayak zaman dulu lagi. Kalau misalkan lu inget zaman lu sekolah dulu ya, kayak lu itu pengen jadi kayak temen lu yang hebat, ngerti gak sih? Kayak misalkan lu punya temen yang dia tuh dilihat banget sama orang-orang lain gitu, kayak banyak yang naksir lah, banyak yang suka sama dia, dan lu tuh ngerasa kayak bisa gak sih gue kayak dia gitu, bisa gak sih gue sekeren dia, bisa gak sih gue sehebat dia supaya banyak orang yang ngejar gue gitu. Dan mulai kesini tuh lu mulai sadar kalau misalkan ya semua orang berbeda gitu, dalam artian kayak buat apa lu menjadi orang lain sementara lu di waktu yang bersamaan lu itu melupakan diri lu sendiri gitu. Kayak buat apa lu menjadi orang lain untuk mendapatkan perhatian dari orang lain yang lu nggak suka misalkan. Ya kayak jatuhnya tuh kayak lu maksa, dan jatuhnya tuh kayak lu berusaha sekeras mungkin untuk jadi orang lain tuh kayaknya kayak jatuhnya tuh lu melupakan diri lu sendiri gitu, ngerti gak sih? Dan kalau misalkan lo ingat sama beberapa cerita gue yang sebelumnya, kayak gue tuh pernah cerita juga kayak gini, semakin lu tua, semakin lu, apalagi pas gue masuk umur 20-an gitu ya, semakin lu tua, semakin lu dewasa, lu tuh mulai bertanggung jawab segalanya sendiri. Gue selalu berpikir kayak dulu, kayak kalau misalkan gue udah besar, kalau misalkan gue udah tua, gue udah dewasa, itu gue bakal merasa senang. Dulu gue berpikir seperti itu waktu zaman gue sekolah. Tapi makin kesini tuh gue mikir kayak semakin tua, semakin dewasa, jatuhnya lu bakal bertanggung jawab atas segala sesuatu yang lu lakukan di dalam hidup lu gitu. Dalam artian gini, kalau misalkan zaman dulu tanggung jawab lu itu mungkin cuman PR tugas, atau mungkin zaman kuliah tuh tanggung jawab lu ya lulus tepat waktu misalkan, atau nilai bagus lah, atau lu mendapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus kuliah. Tapi semakin dewasa, semakin tua, tanggung jawab lu tuh makin melebar, meluas, dan banyak gitu. Dalam artian gini, kayak misalkan tanggung jawab yang pertama, kayak misalkan lu harus dapat kerjaan yang baik, misalkan lu bisa menghidupi diri sendiri, lu bisa bayar tagihan sendiri, lu bisa menghidupi orang tua lu bisa menghidupi diri lu sendiri, itu pasti. Dan lu bisa apalagi ya, kayak bayar pajak misalkan, lu harus bisa bertanggung jawab sama kesehatan lu harus bisa bertanggung jawab sama apa yang lu makan, apa yang lu kerjakan tiap hari, apakah itu sehat atau enggak. Terus kalau misalkan lu punya pasangan nanti gitu, misalkan lu udah punya pasangan, lu harus bertanggung jawab lagi sama pasangan lu, sama keturunan lu mungkin, atau lu harus bertanggung jawab sama segala sesuatu yang lu lakukan. Dan itu tuh makin banyak makin banyak sesuatu yang lu harus lu harus tanggung jawab gitu, lu harus kerja, lu harus istilahnya, lu harus kerjain si tanggung jawab itu gitu. Tapi itulah kenapa yang membuat gue tuh merasa kayak udahlah, mending gue sendiri dulu gitu, karena dalam hati gue sendiri tuh gue masih merasa kayak gue belum siap untuk untuk bertanggung jawab kepada orang lain, ngerti gak sih? Kayak gue mending ngurusin diri gue sendiri dulu, gue istilahnya bertanggung jawab sama diri gue sendiri dulu. Gue harus disiplin untuk bertanggung jawab sama diri gue dulu, baru gue bisa bertanggung jawab sama orang lain gitu. Karena kalau misalkan lu aja sendiri gak bisa bertanggung jawab sama diri lu, ya gimana caranya lu mau bertanggung jawab sama orang lain gitu. Dan masalahnya bertanggung jawab sama diri sendiri aja itu udah susah, gimana sama orang lain gitu. Nah, dan itu tuh yang bikin gue kayak mungkin ada beberapa dari kalian juga, dan beberapa teman gue juga seperti itu sih. Karena gue tuh kadang suka ngeliat ya di TikTok atau di Twitter atau di Instagram, ada beberapa orang yang bilang kayak ini lagi masa atau fase dimana lu pengen sendiri. Lu bukan pengen punya pasangan sih, tapi lu kayak pengen punya orang buat diajak cerita aja gitu, ngerti gak sih? Kayak lu pengen punya orang yang bisa dengerin masalah lu, bisa dengerin apa yang lu pengen di masa depan, impian lu segala macam, lu bisa ajak cerita. Tapi at the center lu nggak pengen punya pasangan dulu, karena itu bakal bikin kepala lu makin ruwet gitu, makin banyak tanggung jawab yang lu harus kerjakan gitu. Dan di saat yang bersamaan juga lu punya impian yang besar gitu. Nah, itu tuh yang bikin gue juga, salah satunya gue gitu ya, dan yang membuat gue tuh masih pengen sendiri dulu gitu. Karena gini, gue selalu berpikir gini, one day suatu saat nanti gue bakal dikasih dua pilihan, antara gue pengen berpasangan atau gue pengen sendiri sampai nanti gue tua gitu. Karena apa? Karena lu nggak bisa membagi waktu yang sepadan ketika lu punya impian yang besar. Ngerti gak sih maksud gue? Gini, kayak lu sadar gak sih kalau misalkan lu pengen punya impian yang besar gitu ya, lu pengen mendapatkan pekerjaan atau karir yang lu benar-benar pengen, itu tuh dibutuhkan semacam
kekuatan atau semangat atau tanggung jawab yang sangat besar gitu. Itu sangat membutuhkan tenaga atau energi yang sangat besar gitu. Sementara kalau misalkan lu berpasangan juga, lu harus butuh pasangan yang memang benar-benar mengerti sama lu gitu, benar-benar mengerti kalau misalkan lu juga butuh waktu untuk mengejar impian lu. Tapi masalahnya ya dalam hati gua gitu ya gue juga harus ikut bertanggung jawab dong, dan itu kan bakal mengambil energi yang besar, ya nggak sih? Dan mungkin bagi banyak orang, sebagian orang banyak gitu ya, mereka, gue ngerti kok kenapa mereka, ada beberapa orang dari kalian semua yang merasa kayak mending nanti deh gue pacarannya atau dapet pasangannya, karena sekarang aja gue masih belum bisa ngejar apa yang gue mau gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang berpikir kayak nanti makin tua lu makin nggak ada yang mau lu atau gimana. Tapi gini deh, coba lu pikir di perspektif yang lainnya. Ketika lu masih merasa sendiri seperti ini gitu ya, lu bakal merasa semakin lama semakin lu menyayangi diri lu sendiri. Semakin lama tuh semakin lu kayak, wah gila ya, ternyata apa yang gue kejar tuh ada manfaatnya loh, ada hasilnya. Wah ternyata apa yang gue kerjain selama ini tuh ternyata berguna di masa depan, berguna buat masa depan gue gitu. Dan itu tuh nggak gampang loh buat nyari pemikiran atau mindset seperti itu. Kenapa? Karena ketika lu pengen memiliki mindset untuk loving yourself atau mencintai diri lu sendiri, itu lu harus melewati banyak fase gitu. Fase yang dimana lu tuh awalnya terpuruk atau down, abis itu fase-fase dimana lu itu ngerasa kayak gue gagal atau enggak ya, atau enggak lu merasa ada nggak sih orang yang seneng dengan kehadiran gue atau segala macem gitu. Dan fase-fase itu tuh nggak bisa dibeli pakai uang gitu. Fase-fase seperti itu lu harus dapetin sendiri dari diri lu, dan akhirnya lu bakal mendapatkan hasil di mana lu mulai menyayangi apa yang lu kerjakan, menyayangi diri lu sendiri, terus bersyukur karena lu udah kayak semacam melawan kerasnya hidup lah istilahnya. Atau apa ya bahasa Indonesianya, apa ya, kayak lu udah bisa berlanjut menjalani hidup lu sampai sekarang gitu. Dan itu kan dibutuhkan sebuah kekuatan atau courage yang besar untuk melakukan hal itu gitu. Nah, itulah yang tadi gue bilang, kenapa semakin lu sendiri itu, semakin ngapa-ngapain sendiri dan mandiri itu, lu semakin sayang juga sama diri lu. Semakin lu itu bisa bergantung sama diri lu sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Nah, kita balik lagi ke yang tadi yang gue bilang, kalau misalkan gue masih belum siap memiliki pasangan gitu ya. Dan kenapa gue masih belum siap, padahal ada beberapa orang yang bilang kayak, ya kan itu lu bisa saling support satu sama lain dan segala macam. Tapi menurut gue kayak yang namanya punya pasangan itu kan kayak lu tuh harus mantesin diri lu juga gitu. Karena kalau misalkan lu nggak pantas dan lu masih punya semacam mindset di mana lu itu masih belum berdamai sama diri lu sendiri, lu masih belum bisa nyayangin diri lu sendiri, ujung-ujungnya gue yakin lu bakal merasa kayak bergantung sama pasangan lu, yang dimana dia juga punya hidup dia sendiri gitu. Dalam artian kayak ada orang yang dia tuh masih ngerasa hidupnya miserable tuh apa ya bahasa Indonesia, kayak buruk lah, kayak jelek gitu. Dan ketika dia merasa seperti itu, dia tuh bakal bergantung terus sama si pasangannya. Terus dia tuh bilang kayak, wah hidup gue kayak gini, gue nggak pantas buat hidup dan segala macam. Dia kayak jatuhnya kayak dia tuh menarik terus perhatian dari orang lain, ngerti gak sih? Dan itu sangat amat toksik banget gitu. Dan gue nggak mau seperti itu, gue nggak mau memiliki hubungan yang seperti itu gitu ya. Dan gue mending memilih untuk sendiri dulu. Supaya apa? Supaya gue tuh kalau misalkan let's say gue mau ngeluh gitu ya gue ngeluh sendiri gitu. Gue gak ngeluh ke orang lain dan gue gak ngerugikan orang lain. Karena gue yakin kok semua orang punya masalah sendiri. Semua orang gak mau dengerin keluhan orang lain, dan semua orang tuh cuma pengen didengar. Gue yakin dah. Kayak gue yakin juga semua yang lu yang ngedengerin podcast gue gitu ya, pasti lu pengen didengar sama orang lain. Gue yakin itu. Gue sangat amat yakin. Kenapa? Karena memang manusia seperti itu gitu. Dan kalau misalkan lu mau dengerin juga, ketika lu mau ngedengerin itu ya lu sudah memastikan diri lu itu sudah didengar dulu gitu. Kalau misalkan lu nggak pernah didengar sama orang lain, tapi lu harus mendengarkan orang lain, gue yakin kok lu nggak bakal mau, lu nggak bakal nyaman, lu nggak bakal tenang gitu. Itu sudah dari sananya lah, udah kebiasaan alaminya manusia gitu. Nah, jadi apa yang gue rasain dari saat ini curhat buat kalian semua. Yang pertama, gue masih pengen
ngapa-ngapain sendiri dulu lah. Kayak maksudnya gue pengen makan sendiri deh, atau enggak ya paling sama teman gue, atau enggak gue pengen kemana-mana sendiri. Gue masih belum siap untuk menerima aturan dari orang lain, yang pertama. Terus gue juga masih belum siap untuk memberikan aturan ke orang lain. Kayak you do you lah, lu ngelakukan yang buat lu sendiri gitu. Terus yang kedua, gue masih banyak impian. Gue masih nggak mau orang lain interfere atau campur tangan sama impian gue. Dan habis itu yang terakhir, mungkin gue masih banyak hal yang belum gue capai gitu. Bukan dalam arti impian, tapi dalam arti short term atau jangka dekat. Kayak misalkan gue punya penghasilan yang pas, atau gue punya tabungan yang pas, gue punya masa depan keuangan yang baik, dan segala macamnya seperti itu gitu. Jadi intinya mungkin membuat beberapa dari lo juga yang masih ngerasa yang masih ngerasa sepi gitu, nggak punya teman yang bisa diajak bicara, tapi at the same time di waktu yang sama lo juga nggak mau punya pasangan. Ya mungkin menurut gue cocoknya buat lo itu lebih banyak ini sih, menurut gue ya, banyakin apa sih istilahnya, kayak lu tuh menciptakan sesuatu yang baru gitu, ngerti gak sih? Jadi lu tuh jangan sampai apa yang lu kerjakan lu itu bosen gitu. Dalam artian lu mengerjakan satu hal yang sama terus, nggak ada bedanya sama sekali, ya ujung-ujungnya lu bosen, dan ujung-ujungnya lu bakal ngerasa kayak lu butuh orang lain. Jadi menurut gue lu harus bisa berinovasi terus atas apa yang lu kerjakan setiap harinya. Contoh kayak misalkan lu sibuk kuliah, ya ketika lu kuliah itu lu lu kerjaan sampingan, kayak contohnya apa, misalkan lu coba jualan online misalkan, atau enggak lu coba bikin konten sharing sama orang lain, atau enggak lu coba bikin kerajinan gitu, atau apapun lah. Kayak itu tuh yang bikin lu, otak lu tuh nggak bakal berhenti bekerja gitu. Karena semakin sering lu bekerja, semakin lu lupa kalau misalkan lu tuh sendiri. Ngerti nggak sih maksud gue? Jadi kayak kalau misalkan orang sendiri ngapa-ngapain sendiri, biasanya kan mereka bakal ngerasa kesepian, ya nggak sih? Tapi semakin lu sibuk, semakin lu banyak kerjaan yang lu kerjain, iya bakal berkurang gitu sih pikiran hal seperti itu gitu. Dan lu bakal bisa fokus untuk mengembangkan diri lu sendiri sampai ke titik yang tinggi gitu. Menurut gue seperti itu. Jadi gitu aja curhat gue untuk hari ini mengenai nikmatin ngapa-ngapain sendiri gitu. Karena ya menurut gue ngapa-ngapain sendiri itu masih enak lah untuk di umur 20-an. Gue juga masih umur 20 sih sekarang. Jadi kayak ya udahlah, gue nikmatin masa muda dulu sendiri gitu. Baru nanti ketika gue udah 25 atau 27 mungkin, atau 30-an, baru gue fokus untuk bertanggung jawab sama orang lain juga gitu. Jadi gitu aja buat podcast gue hari ini, podcast curhat gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you buat kalian semua. Gue Joshua, dan goodbye.